Senang banget nih di sini nih. Kita terima kasih Bang Iming ya, kita diundang nih Bang Iming. Terima kasih Bang. Hidup JTS. Ya, jadi gua kalau udah bicara kalau masalah narkoba mau kita penyuluhan di mana aja pasti cuma 3 doang tuh Bang. Empok sekalian nih. Yaitu apa itu narkoba, apa bahaya narkoba, yang ketiga apa sanksi hukumnya. Tapi sebelum gua lanjutin, saya sehari-hari tugas di BNN RI di Cawang kantornya. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu di sawah kerja. Nah, Sabtu Minggu kalau ada waktu kita ngeband di rumah di base camp kami. Jadi selain saya polisi Pakata Kompol. Jadi selain kita nyanyi polisi kami juga kebetulan suka hobi nyanyi abang sekalian. Ya jadi narkoba itu kalau dari Depkes, dari Polri itu kepanjangannya beda-beda. Kalau Polri, narkoba itu, narnya itu narkotika, koknya itu psikotropika, baknya itu bahan adiktif, bahan berbahaya. Jadi kalau narkotika itu udah jelas, dari mulai morfin, kokain, itu yang sintetis, yang non sintetis, yang kimia, pabrikasi. Tapi kalau yang sintetis itu kayak ganja, itu golongan 1 semua, narkotika. Kalau psikotropika itu mulai dari bubas, sabu, inek, ekstasi namanya. Terus kalau bahan adiktifnya itu ada daftar G. Kalau dulu waktu gua SMA dulu tuh ada istilahnya NIPAM ya, pil BK. Terus ada prekursor, bahan-bahan narkotika, pembuat narkotika. Itu kalau dari Polri. Kalau di Depkes itu ada narkotika, narkoba artinya narkotika dan bahan berbahaya. Nah itu sama. Nah teman-teman sekalian itu narkotika. Kalau kita di Indonesia itu mulai rame narkotika itu sejak tahun 70. Tapi undang-undangnya itu ada beberapa kali revisi, kemudian terakhir 2009 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi teman-teman sekalian, kalau bahaya narkotika itu pasti ada 2 deh akibatnya bahaya narkotika. 1 pasti abnormal, itu pasti. Abnormal apa aja? Mulai dari perbuatannya sehari-hari itu pasti abnormal, pasti. Mulai dari klepto segala macam pasti abnormal. Kita cek deh, kita punya teman atau tangga keluarga pasti abnormal dia, lain dari biasanya. Yang kedua pasti badan dihantam, fungsi ginjal, fungsi hati itu pasti dihantam. Jadi teman-teman narkoba ya itu silakan, kita tinggal milih aja. Kita apakah mau nerusin? Kalau saya yakin sini nggak ada nih, saya yakin nggak ada. Jadi teman sekalian, kalau bicara bahaya narkoba, udah itu nggak bisa total lagi, pasti bahaya. Yang ketiga pasti kita bicara sanksi hukum, udah jelas. Undang-undang udah jelas. Tiap-tiap peran itu berbeda-beda. Ada pemakai, pengguna, pengedar, udah sampai ke pabriknya. Itu undang-undangnya jelas. Nah, teman-teman sekalian, bicara pengguna narkoba itu tidak ada satupun orang di dunia ini yang ingin berkarir sebagai pengguna. Tidak ada. Pasti kalau orang jadi pengguna itu diawali dari penipuan, pasti. Jadi kalau ada 4 orang temennya 1 pakai, yang 3 nggak pakai, pasti dia akan gimana cari temannya supaya bareng-bareng jadi korban. Pasti tuh Bang, pasti Bang. Kalau dia diajak ke diskotik, nanti dia itu ada inek, di gerus-gerus, dipakai sendok, taruh di minumannya. Waktu dia ke toilet, nanti dia begitu dia minum, wah, badan gua lain nih. Akhirnya pas pulang dibilangin, tadi lu bawa sini nih, wih enak ya. Akhirnya kasih gratis. 2 kali, 3 kali, yang ke-4 kali bayar dong lu. Dia nggak punya uang, ya udah, lu kalau nggak punya uang, lu jualin nih, jualin. Jadi dia naik kelas dari pengguna sampai pengedar, sampai nanti dia jadi bos. Itu karirnya, di mana-mana pasti itu karirnya. Dia naik kelas. Beda kalau dia owner, pemilik, dia pemodal, beda.
Jadi teman-teman sekalian ya. Yang ketiga, ini terakhir nih, Bang ini udah deket jam nih. Siap, sorry komandan. Nah, teman-teman sekalian, intinya yang ingin gua katakan, jaga badan teman-teman, jaga pergaulan. Itu teman-teman. Gua punya lagu, kebetulan saya punya grup musik namanya Bengo. Bengo itu Bendungan Jago, itu base camp gua waktu di pusat, Jakarta Pusat. Sekarang base camp kami pindah ke Priok. Nah, bahkan gua sampai bikin lagunya begini. Indah, indah tiada tara, nikmat tak terkata, saat madat bersamaku, ku telah tertipu, kenangan dahulu. Hampa, ku rasakan hampa, sepi yang mendalam, banyak membenciku, ku telah tertipu. Banyak yang berkata, ku tak akan berubah, tapi kini ibu tersenyum bangga. Lihat jalanku terbuka, selebar harapan, ku siap menata. Terima kasih Tuhan. Nah, jadi kalau teman-teman entah itu pengguna, entah itu pernah belum jadi pengguna, ya hati-hati teman-teman ya. Nah, yang kedua, jadi intinya kalau bicara narkoba berarti lo udah memasukkan bahan racun ke badan lo. Nah, berarti kudu sayangi badan kita teman-teman sekalian, sayangi. Ini badan kita nih, tubuh kita, itu bukan cuma milik kita sendiri, itu milik Allah, itu milik Tuhan. Jadi kita salah kalau itu badan kita milik gue sendiri, enggak, itu milik Tuhan. Jadi ya hargai badan kita karena milik Tuhan. Dan gue juga ada lagunya nih Bang. Jadi sekalian promosi ya, ini lagu volume 2 Bengo ini. Gini lagunya. Mulut untuk makan, makan untuk perut, milik siapa tubuhku ini, lidah, telinga, tangan serta kakiku. Bila hati lesu, tulang rapuh, mengering layu dan payah hidupku. Songtunya, senyum paling manis, mata bercahaya, elok indah yang di badanku, memancing rasa dan mengumbar pesona. Makan minum hisap semauku, perlahan sakit dan banyak lukaku. Oh, oh, milik siapa? Oh, oh, tubuhku ini. Oh, oh, milik siapa? Lambat baru ku tahu. Nah, kalau kita dulu pakai narkoba, gue yakin pasti lu waktu itu makanya nggak terasa, tapi next 20 years later, 20 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian itu akan ngepek. Ayo kita taruhan, ngepek. Makanya begitu ngepek, ya udah, jaga pergaulan, jangan sampai kena lagi pasti parah. Jadi teman-teman sekalian, ingatkan saudara, teman-teman, tetangga, keluarga apalagi, jangan sampai kita jadi terjerat bahaya narkotika. Itu narkotika, itu bukan cuma tugas polisi, BNN bukan, tugas kita semua teman-teman. Kalau di daerah kita ada lingkungannya bahaya narkobanya rame, itu sudah dalil dalam ilmu kriminologi. Kalau suatu daerah rame narkotikanya, pasti banyak oknum terlibat. Pasti. Itu ilmu kriminologi. Jadi kalau ada oknum yang terlibat, laporin ke BNN. Kita akan sikap. Kita nggak pandang bulu. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya gua diminta sama Bang ini kasih ceramah narkotika. Sebenarnya ceramah narkotika itu kita pakai alat bantu media, slide. Jadi kita bisa runtut
sebenarnya bidang gue tuh penyidik, bukan penceramah. Jadi Bang Iming terus saya mohon pangapunten, mohon maaf dong ya. Siap. Jadi dipikir teman sekalian ya, apa yang saya sampaikan pada saat ini di hari pahlawan, kita harus semangat dan kita isi kemerdekaan ini dengan segala macam peran kita, musisi, orang kantor, segala macam, kita harus isi kemerdekaan ini untuk kemajuan negeri kita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.